Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu, dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Sili Diandra kembali menemani Anda di hari ini Jumat seperti biasa ya, selalu ada yang spesial dari Jumat karena jam 3 sore selalu ada yang namanya Community Corner. Baik, nah kalau boleh saya bertanya, apa yang ada dalam benak Anda kalau saya menyebut kata santri? Oke, santri adalah seseorang ya yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, dan santri ini biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di pesantren, santri ini biasanya akan mengabdi ke pesantren dengan menjadi pengurus sebelum terjun ke masyarakat. Banyak persepsi tentang santri yang sifatnya underestimate. Ini kerap bermunculan di masyarakat ya, mulai dari hanya paham masalah agama saja, kurang memiliki perspektif yang modern, dan mungkin masih dipertanyakan juga sumbangsihnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, nggak salah memang, karena persepsi ini berbentuk karena ada beberapa fakta yang kerap kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Santri itu hanya punya peran penting dalam ritual keagamaan saja, seperti misalnya menjadi imam sholat di masjid, atau mungkin pada saat memimpin doa kenduren hingga pengajian. Tapi banyak juga orang yang sebenarnya nggak tahu nih tentang kelebihan menjadi seorang santri. Santri ini terbiasa hidup sederhana dan mandiri, dan terbiasa sabar dalam menuntut ilmu. Tentu saja semuanya ini merupakan karakter unggul dan juga soft skill yang dibutuhkan dalam membangun konsep personal development. Nah, sore hari ini kenapa sih saya ngomongin masalah santri? Oke, karena memang sore hari ini saya sudah terhubung ya dengan dua narasumber saya dari komunitas Santri Empowerment Project. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai gerakan pemberdayaan intelektualitas santri. Maaf, kadang-kadang suka slip of the tongue ya. Ini lagi agak-agak suaranya oke ya, rocker soalnya sore hari ini. Nah, sore ini saya punya dua narasumber akan saya hadirkan. Selamat sore, ini saya sapa dulu ini ya, karena hari ini kebetulan beliau-beliau itu tidak hadir di studio. Mereka ada di tempatnya masing-masing, jadi kami terhubung melalui sebuah media ya. Jadi ada di rumah masing-masing. Baik, selamat sore untuk Pak Handika. Halo, apa kabar? Bisa dibuka mungkin mic-nya Pak Handika. Oke. Iya, Pak Handika. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau saya lagi memang agak-agak rocker Pak untuk hari ini. Moga lekas pulih, Bu. Amin. Terima kasih. Baik, Pak Handika Surbakti ini adalah co-founder Santri Empowerment Project ya. Dan satunya lagi narasumber kami saya hadirkan juga ada Bapak Muhammad Mizan Asrori. Selamat sore Pak Mizan. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Mizan. Alhamdulillah sehat. Semoga lekas pulih Bu. Iya, terima kasih. Baik, untuk Pak Mizan ini adalah Executive Director Santri Empowerment Project ya. Oke, baik. Betul. Tadi saya sudah ngobrol atau membahas sedikit mengenai santri ya. Memang sih secara awam ya, kalau saya juga sebagai orang awam tahunya tuh kalau santri tuh
orang yang paham agama gitu, orang yang kadang-kadang suka memimpin sholat di masjid begitu ya Pak ya, atau memimpin pengajian atau tadi memimpin doa kenduran dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu ada banyak hal yang tidak kita tahu tentang santri ya Pak ya. Kalau boleh ini ya, boleh kita mau ngobrol nih sore hari ini. Mungkin saya ke Pak Mizan dulu terlebih dulu ya. Oke. Oh ya, hari ini Ibu Titis juga hadir. Selamat sore Bu Titis, mungkin sudah ada juga. Iya. Oke. Apa kabar Bu Titis? Salam sehat Ibu. Salam sehat, salam selalu potensi talenta, semangat. Baik, Bu Titis Tata MMCT NNLP CPSTF ini adalah founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, Bu Titis, ini kita ngobrol sama teman-teman santri kali ini ya. Ini komunitasnya beda, kalau kemarin-kemarin kan anak-anak muda begitu ya, anak-anak yang penuh dengan inspirasinya. Nah kali ini kita ngobrol dengan teman-teman dari santri. Mungkin Bu Titis bisa memberikan insight-nya ke kita nih. Kenapa sih Bu Titis mengajak teman-teman dari komunitas santri empowerment project ini gabung di Community Corner? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Seli. Selamat sore sahabat Sonora. Salam selalu semangat dan berpositif thinking bagi kita semua ya, terutama menghadapi era tahun depan. Betul. Yang kita mesti beware gitu ya, waspada terhadap apapun. Dan juga tentu saja kalau dari saya selaku praktisi pengembangan talenta gitu, saya awali episode kali ini dengan share bahwa apapun yang diprediksi di tahun depan, yang mungkin kita sudah dengar ya pidato Pak Jokowi tentang waspada tentang resesi ekonomi dan lain-lain ya. Katanya 2003 gelap gitu ya Bu ya. Gelap apa? Dari saya pribadi, saya banyak yang bertanya kepada saya saran-saran untuk menghadapi itu. Saya akan share ke sahabat Sonora bahwa kita fokuskan diri untuk peningkatan diri kita gitu ya, baik diri kita secara pengembangan diri ya, seperti hari ini mengikuti Community Corner, juga ketika kita sudah berpositive thinking dan kita mampu memilah apa yang perlu dan penting untuk dilakukan mulai saat ini. Kemudian kita mencari sumber daya terbaik dan kemudian kita action gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang membuat kita jadi low gitu ya. Kita memasukkan hal-hal positif ke diri kita gitu. Itu sedikit ya untuk awal sesi ini, dan kebetulan nyambung dengan episode hari ini. Mbak Sally bilang biasanya kita anak-anak muda ini tadi panggilnya Bapak gitu ya. Saya dengan sahabat-sahabat yang kali ini saya udah mungkin bersahabat berapa lama ya, Mas Mizan sama Mas Andika mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. 4 tahunan. Ini masih relatif muda, Mbak Selvi. Tapi kan sudah Bapak juga kan, Bu? Sudah Bapak juga kan, tapi kan? Iya. 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 Gitu. Juga. Nah, tapi prestasinya segudang. Jadi memang pas ya kalau untuk misalnya kita hormati gitu, kita panggil Bapak dan juga kita mengekstrak ilmu-ilmu dari sahabat-sahabat kita ini karena mereka adalah leader organisasi. Jadi gerakan pemberdayaan intelektualitas santri ini mungkin salah satu dari beberapa organisasi Islam yang mereka berdua aktif di dalamnya gitu. Saya paham sekali sepak kerja sahabat-sahabat ini gitu. Jadi kita bisa ekstrak hal-hal yang terbaik gitu ya. Nah, ini nggak tahu kebetulan atau sudah ditakdirkan Allah ya. Hari ini tentang gerakan santri, dan kita juga baru saja memperingati Hari Santri gitu, iya, betul. Iya. Benar unpredictable. Jadi tiba-tiba saya chat dengan Mas Mizan gitu, kita ngobrolin soal project, soal hal-hal lain yang kreativitas gitu ya. Terus pas kita lagi mau episode Sonora, ya udah langsung tak geret aja gitu. Nah,
kita berempat punya misi gitu. Kita memeriahkan Hari Santri ini dengan obrolan kita yang membangun. Nah, ada hal yang membuat ya tadi itu adalah latar belakang yang membuat kita mengundang beliau ini. Selain itu, santri sekarang itu luar biasa, Mbak Sally dan juga sahabat Sonora. Santri itu punya skill yang di atas rata-rata. Jadi sekarang ini pemerintah itu memusatkan ya para santri ini untuk menjadi duta perdamaian dengan mereka gitu. Kemudian entrepreneurship juga, para santri ini kan memang di agama Islam itu entrepreneurship itu memang perintah Allah gitu kan. Jadi mereka punya jiwa itu dan juga tentu saja program-program edukasi. Jadi yang sifatnya beasiswa, kemudian program pendidikan karena agama Islam juga erat dengan pendidikan karena ilmu itu bukan hal yang sangat penting. Mungkin nanti dijelaskan oleh teman-teman. Jadi 3 hal itu yang membuat kita wajib mendengarkan Community Corner sampai sejam ke depan. Oke, baik. Dan kita akan melihat bagaimana hebatnya seorang santri ya Ibu ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Titis untuk informasinya. Sekarang saya mau beralih ke Mas Mizan. Saya panggilnya Mas sekarang. Mas Mizan. Lebih pas ya. Lebih pas ya. Iya. Kita CS ya, Mas Mizan ya, 11-12 begitu ya. Baik, Mas Mizan mungkin bisa informasikan kepada kami dan juga sahabat Sonora ya, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Santri Empowerment Project atau SEP ini? Monggo, Mas Mizan. Baik, terima kasih. Halo sahabat Sonora dan sahabat santri sekalian yang baru saja kita memperingati Hari Santri Nasional ya untuk yang kesekian kalinya di tahun 2022. Dan sangat pas juga hari ini kita sedang memperingati Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Nah, saya kira ini sesuatu yang tidak kebetulan. Tapi memang sudah direncanakan oleh Allah SWT. Saya dipertemukan dengan Bunda Titis dan Bang Handika juga. Nah, kalau berbicara tentang Santri Empowerment Project sendiri, ini adalah gerakan yang berfokus pada pengembangan intelektualitas santri. Supaya apa? Supaya santri bisa unggul dan berdaya saing. Latar belakang berdirinya Santri Empowerment Project ini, di tahun 2019 kami bertiga, saya, Bang Handika dan Mas Munir, resah begitu ya. Ketika kami mendaftar beasiswa LPDP Santri, kami tidak memiliki mentor. Kami bingung mencari tempat bertanya dan wadah untuk kami berkembang begitu. Dari sana akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk sebuah gerakan komunitas yang berfokus untuk menjadi wadah bagi para santri dalam mengembangkan SDM-nya untuk menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Dan salah satunya adalah melalui jalur bagaimana teman-teman bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Salah satunya LPDP Santri ini. Seperti itu awal mulanya, Mbak. Iya, Jadi di tahun 2019 berarti baru kemarin ya. Kurang lebih baru kurang lebih ya 2 tahun ini ya. Dan visi misinya ini apa hanya pendidikan saja atau mungkin ada yang lebih luas lagi, Mas Mizan? Terkait visi Santri Empowerment Project ini adalah menjadi wadah bagi santri dalam pengembangan diri guna membangun peradaban dari pesantren. Jadi santri tidak mau hanya menikmati manisnya perjuangan santri-santri terdahulu atau guru-guru terdahulu. Tapi kami mau juga untuk membangun peradaban dari pesantren. Seperti itu, Pak. Dan misinya untuk kami mencapai hal itu, ada beberapa hal yang kami targetkan untuk kami lakukan di Santri Empowerment Project ini, yaitu memfasilitasi santri dalam mendapatkan informasi seputar beasiswa LPDP Santri. Nah, kemudian mewadahi santri dalam persiapan mengikuti seleksi beasiswa LPDP Santri. Jadi setelah memberikan informasi, kami juga turut mewadahi. Ayo kita belajar bareng, ayo kita berproses bareng. Apa yang belum dimengerti,
cara bikin motivation letter misal, cara bikin esai dan lain sebagainya. Kemudian membangun kerjasama lintas sektor dalam rangka mewujudkan visi. Tentu kita paham bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini tidak cukup hanya dilakukan oleh santri saja. Artinya kita perlu ada kolaborasi. Oke. Ya, silakan Mas Mizan. Saya bertemu dengan teman-teman saya dari lembaga yang lain. Itu kami berkolaborasi. Dan yang terakhir, misi kami melaksanakan program-program yang menunjang terwujudnya visi. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, saya jadi kepo nih, saya jadi pengen tahu nih, programnya apa saja sudah dilakukan dari tahun 2019 kemarin sampai saat ini? Apa saja nih yang sudah dilakukan? Kalau program yang sudah kami lakukan, yang pertama tentu sosialisasi ya, Mbak. Sosialisasi baik daring maupun luring terkait dengan informasi beasiswa, khususnya beasiswa LPDP Santri. Kemudian kami ada juga workshop dengan sifatnya kerjasama, bisa kami yang mengundang, bisa kami yang diundang, yang berkaitan dengan beasiswa, yang khusus santri. Kemudian berikutnya juga kami mengadakan mentoring. Mentoring ini yang lebih intens. Jadi kami membuka kesempatan bagi para santri untuk bergabung bersama kami, belajar bareng, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa santri. Dan yang terakhir, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meluaskan jejaring, menambah informasi dan memperkuat networking ya dengan berbagai lembaga seperti Santri Mengglobal, seperti CSS Mora dan lain sebagainya. Oke. Dan antusiasme para santri cukup tinggi dengan adanya Santri Empowerment Project ini, Mas Mizan. Alhamdulillah di tahun 2020 ketika kami meluncing program mentoring yang dihadiri oleh Habib Hussein Ja'far Al-Haddar dan beberapa awardee beasiswa santri baik dalam maupun luar negeri, pendaftarnya 500 lebih waktu itu. Dan itu dilaksanakan melalui daring karena waktu itu kita baru saja diterpa pandemi. Tapi tidak menyurutkan semangat santri untuk bergabung bersama kami seperti itu. Dan ketika program mentoring itu dibuka, pendaftarnya 300 lebih. Jadi cukup banyak sekali ya yang ini ya yang ingin bergabung. Yang diseleksi ya, yang diambil hanya 30 orang waktu itu karena keterbatasan SDM kami. Oke, dari 300 itu tadi ya. Jadi 30 saja. Baik. Nah, ini kan dari tadi hanya dikhususkan tentang santri saja kan, karena memang kayaknya judulnya aja udah santri. Apa memang hanya dikhususkan hanya untuk santri saja atau mungkin masyarakat awam atau masyarakat umum juga bisa ikutan nih, Mas Mizan? Untuk program ini maksud saya. Program kami ada yang sifatnya umum, ada yang khusus kepada santri. Seperti mentoring, ya. Suaranya tidak terdengar, Mas Mizan, mungkin bisa diulang lagi. Mic-nya terputus, dibuka dulu. Mic-nya tertutup itu, dibuka lagi mic-nya. Iya, silakan. Suaranya tidak terdengar. Masih tertutup mic-nya, Mas Mizan. Mas Mizan, mic-nya masih tertutup. Mungkin bisa dibuka lagi. Oke, mungkin Mas Handika bisa menambahi ya sambil menunggu Mas Mizan untuk bergabung. Iya, silakan. Baik, apakah targetnya hanya santri saja? Silakan. Iya, semuanya terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mizan, memang program-program kita ada yang kita spesifik untuk santri, yang targeted beneran, dan ada juga yang terbuka untuk umum gitu. Tapi kita berusaha seinklusif mungkin, Bu Sally, Bu Titis, bahwa siapapun yang datang ke kita yang ingin belajar untuk pengembangan diri, selagi kita punya resource-nya untuk mendukung mereka, kita pasti dukung gitu. Jadi itu juga menunjukkan value santri itu juga inklusif, terbuka gitu, Bu Sally ya, terbuka dengan siapapun untuk berkolaborasi. Oke, jadi nggak cuma santri aja gitu, nggak ya, jadi bisa kolaborasi dengan yang lain juga begitu ya. Baik, ya, Mas Mizan sudah tersambung dengan kami. Halo,
mic-nya kayaknya masih terputus ya ini Mas Bisan ya. Mungkin masih bisa belum masuk ini Mas Bisan. Mungkin saya pindah ke Mas Andika dulu sambil menunggu mic dari Mas Bisan untuk bergabung ya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak sih santri yang terbantu melalui pendampingan SEP ini sampai lolos program beasiswa santri dari LPDP? Oke, baik. Kalau misalnya yang kita dampingi langsung, tadi Mizan udah menyampaikan kita punya sebuah program yang kita inisiatif buat sendiri dan kita mentoring 30 orang itu sekitar hampir 5 bulan sampai setengah tahun Bu Selly ya untuk mempersiapkan mereka untuk apply beasiswa. Dan beasiswa yang mereka apply pada akhirnya tidak hanya LPDP Santri gitu ya. Kadang karena LPDP Santrinya tidak buka jadi apply ke beasiswa lain. Tapi kalau sekarang sampai saat ini mungkin kita sudah membantu yang sudah lolos itu mungkin sekitar 15-an ya yang sudah berhasil ya. Jadi dari 30 itu ya 50%-nya alhamdulillah bisa mencapai lolos mendapatkan beasiswa, apakah itu beasiswa LPDP Santri maupun beasiswa lain. Namun selain itu yang kita fokuskan, tapi ada juga orang yang one on one datang ke kita untuk konsultasi. Nah itu mungkin jumlahnya kita belum tahu berapa, tapi lumayan banyak juga gitu ya. Tapi yang terdata oleh kita yang melalui program yang kita well structure lah dari awal sampai akhir sekarang itu udah sekitar 15-an orang. Oke, dari 30 itu tadi ya, jadi separuhnya sudah masuk ya, dan mereka sudah mencicipi yang namanya beasiswa tersebut begitu ya, Mas Andika ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah ini kayaknya Mas Bisan sudah gabung lagi bersama kita. Halo, Mas Bisan, suaranya. Halo Mbak Selly, apa sudah terdengar? Yes, mantap, sudah terdengar. Baik. Nah, mungkin saya pindah lagi nih ke Mas Bisan dulu ya. Kita habiskan dulu nih ngobrol sama Mas Bisan. Baik, Mas Bisan, bagaimana cara SEP membangun networking dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa baik dalam maupun juga luar negeri? Ini luar negeri cukup rumit juga mungkin barangkali ya. Nah, ini bagaimana nih caranya? Monggo. Jadi kami bertiga, saya Mas Munir dengan Bang Handika adalah peraih beasiswa LPDP Santri. Artinya kami memiliki koneksi kepada penyedia beasiswa LPDP, walaupun itu tidak hubungan secara pribadi, tapi dari penyedia dengan penerima begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua kalinya terkait dengan penyedia beasiswa di berbagai lembaga, sebenarnya kami tidak memiliki komunikasi khusus dengan mereka, namun kami memiliki jejaring dengan berbagai penyedia beasiswa tersebut melalui media sosialnya, melalui akun media sosialnya. Artinya kami update terus informasi kapan beasiswa pendidikan Indonesia dari Kemendikbud misal dibuka, kapan beasiswa unggulan dibuka, dari Kominfo kapan dibuka, seperti itu. Dan di Instagram kami @santriempowerment kami bilang bahwa kami ini adalah kanal informasi beasiswa santri, dan itu tidak khusus kepada LPDP Santri saja, melainkan dari berbagai penyedia beasiswa yang itu biasa diakses juga oleh santri, seperti itu. Oke, baik. Jadi ibaratnya sebagai jembatan untuk para mahasiswa ini ya, atau para santri ini yang gitu ya, yang mau menjadi mahasiswa dan ingin mendapatkan beasiswa tersebut begitu ya, Mas Bisan. Baik. Nah, pernah bekerjasama dengan lembaga-lembaga apa saja nih untuk khususnya untuk program beasiswa ini? Mana saja yang sudah pernah berkolaborasi ataupun juga bekerja sama? Kami pernah dengan pesantren di Semarang, lupa saya nama pesantrennya. Kemudian untuk mengadakan workshop ya seputar beasiswa LPDP Santri. Kemudian dengan Santri Mengglobal, dengan CSS Mora. CSS Mora ini adalah komunitas peraih beasiswa PBSB dari Kementerian Agama. Dan ada beberapa lembaga lain juga yang telah bekerja sama dengan kami, termasuk juga Mata Garuda. Ini adalah komunitas peraih LPDP dan alumni LPDP. Ini kami tergabung dalam komunitas di Mata Garuda yang rutin diberikan upgrading motivation tentang komunitas, tentang bagaimana mengembangkan organisasi dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak ya, sudah banyak yang bergabung ataupun juga
bekerja sama ya. Nah, untuk teman-teman sendiri dari Mas Bizan, kemudian tadi ada Mas Munir dan juga Mas Andika ya. Ini caranya bagaimana memilih sasaran kegiatan? Ini kan tadi dari 300 menjadi 30. Itu caranya bagaimana? Apakah jemput bola ke pesantren-pesantren, mendatangi mereka begitu, atau mereka yang datang ke Mas Bizan begitu? Caranya bagaimana ini? Kami membuka pendaftaran waktu itu dan terbuka ya untuk teman-teman santri di seluruh tanah air, terutama yang memang sudah alumni. Karena kalau masih santri aktif kan biasanya terkendala dengan akses internet dan lain sebagainya. Dan prosesnya mereka mendaftar melalui link yang sudah kami sediakan dan ada 3 seleksi. Ada 3 seleksi. Apa nih? Seleksinya apa saja? Ada 2 seleksi, mohon maaf. Ya. Ada seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Jadi ketika proses untuk penerimaan peserta mentoring itu yang terlaksana selama 6 bulan dengan 5 materi dengan mentor yang kami pilih dari kalangan yang memang mengerti tentang bidang-bidangnya, seperti bagaimana membuat esai studi, rencana studi, bagaimana membuat aplikasi beasiswa dan lain sebagainya. Itu mereka melalui 2 seleksi itu tadi, dan dikerucutkan. Misal setelah seleksi berkas ternyata ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, akhirnya dikerucutkan lagi mereka yang lolos ke seleksi wawancara. Di seleksi wawancara barulah di situ kami perdalam lagi apa yang ingin kami ketahui, bagaimana keseriusannya untuk bergabung dalam mentoring yang ini membutuhkan keseriusan dan perhatian khusus ya. Karena tidak mudah untuk selama 6 bulan meluangkan waktu untuk belajar bareng dengan tugas-tugas yang diberikan. Karena seperti ini Mbak Seli, ketika mentoring itu setiap selesai mentoring kami ada tugas untuk para peserta. Jadi tidak dilepas begitu saja. Mereka harus ada tolok ukur yang bisa membuktikan bahwa mereka sudah paham materi ini. Seperti itu. Dan terus-menerus kami dampingi. Mereka bisa bertanya secara one-on-one kepada kami, kepada mentor, maupun di grup WhatsApp. Baik. Untuk mentornya sendiri setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau bagaimana nih caranya? Tapi ditahan dulu, jangan dijawab dulu ya, Mas Bizan. Biar penasaran. Kita break dulu soalnya ini. Oke, baik sahabat Sonora, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami atau khususnya ini untuk Anda ya, mungkin Anda yang juga para santri sedang mendengarkan apa yang kita bicarakan sore hari ini. Nah, ini cocok sekali nih informasi ini untuk Anda, apalagi Anda sedang juga untuk mencari beasiswa. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan bertanya juga di YouTube. Anda bisa langsung bertanya melalui live. Anda bisa buka di YouTube, tulis pertanyaan Anda di live-nya YouTube Sonora Surabaya. Atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 304 9800. Ada bisa juga DM di Instagram di Sonora_Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah 1 malam aja. Yeay, di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan.
Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner dan silakan Anda masih bisa terhubung kembali melalui YouTube ya. Ada di YouTube Sonora Surabaya atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 304 9800. Dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Masih ada Mas Handika Subarti, co-founder Santri Empowerment Project, juga ada Mas Mizan Asrori, Executive Director Santri Empowerment Project, juga masih ada Ibu Titis Tata, MMCT-NNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, tadi saya sempat terhenti di Mas Mizan ya. Mas Mizan, halo, selamat sore, terhubung kembali bersama kami. Selamat sore Iya. Mbak Sally. Baik, Mas Mizan, mungkin bisa dijelaskan kepada kami Mas Mizan. Tadi kan ada mentoring ya. Mentoring ini dilakukan setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau bagaimana? Monggo. Mentoring ini ada 5 materi dan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan waktu kapan mentor bisa. Jadi waktu itu ada 6 bulan ya waktu untuk mentoring dan dibagi 5 karena kami tidak hanya mentoring saja, kami ada evaluasi juga, evaluasi dan monitoring. Jadi setelah mentoring itu kami cek dulu bagaimana perkembangan pemahaman dari para menti ini terhadap materi yang disampaikan oleh para mentor. Sehingga dari 6 bulan itu dibagi menjadi per bulan. Setiap bulan kami ada program mentoring dengan materi yang berbeda, cara penulisan esai, cara mengisi formulir beasiswa dan lain sebagainya. Itu disesuaikan juga dengan waktu mentor untuk memberikan mentoring. Oke, baik. Berarti semuanya dikembalikan lagi ke santrinya ya, begitu ya Mas Mizan ya? Kapan dia bisa begitu? Antara mentor dengan teman-teman peserta. Oke, baik ya. Baik, jadi tidak ada waktu khusus harus hari ini ya jam segini begitu, tidak ya. Semuanya dikembalikan ke santri tersebut. Oke, baik. Sekarang saya mau berpindah ke Mas Handika ini. Nah, terima kasih Mas Mizan. Terima kasih Mbak Sally. Iya, Mas Handika. Kalau nggak salah LPDP Santri ini kan program kerja hasil kolaborasi 2 kementerian ya, Kemenq dan juga Kemenak ya. Nah, SEP ini punya hubungan apa nih dengan 2 kementerian ini nih? Saya jadi kepo. Pelaksanaan program kerja atau bagaimana ini? Monggo, Mas Handika. Oke, terima kasih ya Mbak Sally dan juga Bu Titis. Senang bisa berdiskusi pada sore hari ini. Jadi hubungannya apa ya dengan Kemenak? Hubungannya adalah kita mendukung mereka mewujudkan misinya. Itu aja. Kita nggak punya hubungan apa-apa, kita tahu mereka punya program untuk santri, kita bantu mereka agar santri-santri program mereka bisa diakses lebih banyak oleh santri gitu. Jadi sehingga mereka punya mereka bisa meleverage dampak yang ingin mereka ciptakan melalui program mereka. Jadi dan kita nggak ada, walau kita adalah penerima beasiswa itu tersebut, tapi bukan berarti kita punya hubungan langsung dengan mereka. Di beberapa kali kita kerjasama, tapi bukan kerjasama dengan kementeriannya, tapi kerjasama dengan penerima beasiswa yang ada di bawah kementerian tersebut. Itu sih Bu Sally. Jadi nggak ada hubungan khusus sih dengan kementerian gitu ya. Oke, baik. Nah, melalui SPP ini mana nih yang lebih banyak diminati sama para santri nih? Mereka biasanya milihnya yang mana nih? Apakah beasiswa sarjana, magister, atau doktoral nih? Soalnya kan ada beda-beda begitu ya. Lalu lembaga pendidikan favorit biasanya yang dipilih yang mana nih? Yang dalam negeri apa yang luar negeri begitu? Baik, terima kasih Bu Sally. Jadi kalau dari program yang kita lakukan, karena memang beasiswa yang ingin kita support itu adalah, atau misal program yang ingin kita promote itu memang untuk postgraduate Bu Sally. Jadi untuk S2 dan S3 gitu ya. Jadi kalau di antara S2 dan S3 ini kebanyakan ingin lanjut yang di S2-nya gitu ya. Tentu karena S2 juga punya persyaratan requirement yang tidak seberat jika ingin apply doktoral S3 gitu Bu Sally ya. Jadi bisa sesuai dengan kualifikasinya. Dan berdasarkan data yang kami miliki, memang kalau ke dalam dan luar negeri
masih kebanyakan di dalam negeri ya. Tapi nggak jauh beda juga Bu Sally ya, bukan 75-25 gitu, tapi 60-40% kira-kira seperti itu. 60 dalam negeri, sedangkan 40%-nya luar negeri. Nah itu juga membuktikan bahwa minat santri itu untuk studi keluar itu juga besar, dan mereka punya kemampuan untuk itu. Nah, itu. Oke, baik. Lalu untuk ininya nih, kita kan kalau ngomongin tentang luar negeri, kalau ngomongin masalah beasiswa di luar negeri, kayaknya mungkin bayangannya udah, aduh pasti nggak bisa deh, aduh sulit deh, ini deh. Nah ini caranya bagaimana nih supaya bisa tembus begitu loh ke beasiswa luar negeri? Apakah ada trik-trik khusus? Sebenarnya itulah tujuan SEP hadir ya Bu Sally ya. Jadi untuk menyampaikan informasi. Tapi bagaimana nih yang tadi tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mendampingi. Karena kita lihat santri itu bukan tidak hanya butuh informasinya, tapi didampingin gitu. Nah, kalau bahasa kami semua itu ada ilmunya. Artinya itu bisa dipelajarin gitu ya. Kalau trik-triknya sekarang yang paling clear adalah memastikan bahwa kita punya, kalau kita beasiswa, ingin apply beasiswa Bu Sally apalagi ke luar negeri, kalau ke Amerika itu bisa menghabiskan 1 miliar loh Bu Sally untuk menyelesaikan S2 biaya semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa trik yang paling utama, yang paling utama adalah mengetahui apa tujuan kita melanjutkan studi tersebut dan bagaimana rencana kontribusi kita setelah ini gitu. Kita ngerti gitu bahwa kita pengen studi itu untuk apa dan nanti kita manfaatkan ilmunya untuk apa. Itu dulu. Kalau ini udah punya, yang lainnya bisa diatur ke dalam tanda kutip ya, bisa dipelajarin, bisa dipersiapkan. Yang bahaya itu adalah ketika apply beasiswa tapi nggak have no ideas nanti mau ngapain, terus untuk apa ambil studi tersebut, apa nanti kontribusi yang potensial dilakukan pasca studi. Nah itu sih. Jadi kalau trik yang paling utama adalah ngerti mau ngapain sih untuk ambil studi itu ya. Itu aja, itu pertanyaan pertamanya biasanya Bu Sally. Dari situ kita bisa elaborasi ke yang aspek-aspek administratifnya. Oke, jadi intinya harus berarti tujuannya mau ngapain nih gitu ya. Pengen kerja di mana nih gitu ya. Simpelnya seperti itu Mas Andika ya. Saya mau ambil beasiswa ini, mau kerja di sini, jadi saya harus kuliahnya di sini, begitu ya. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Jadi jangan cuma gaya-gayaan ambil beasiswa. Nah itu susah, itu mudah banget tuh jatuhnya. Langsung dilempar. Gitu. Oke. Nah tapi kalau di luar negeri kan harus ada isai Mas, iya kan Mas Andika ya. Nah ini apakah tadi yang dimasuk ke mentoring itu tadi ya, cara menulis isainya itu tadi ya? Ya kita kan punya banyak mentor yang punya pengalaman di dalam maupun di luar negeri Bu Sally ya. Saya secara personal sejak 2014 mungkin sudah mentoring orang untuk apply beasiswa itu sekitar mungkin 300-an mungkin sudah ada gitu di berbagai bentuk program gitu ya. Dengan perjalanan itu akhirnya kita punya framework bagaimana caranya bisa mentransfer pengalaman ini, framework yang kita susun dengan mudah bisa diterima oleh siapapun gitu ya. Nah, jadi intinya adalah masalah-masalah administratif untuk apply beasiswa itu dikesampingkan dahulu gitu ya. Maksudnya itu semua bisa dipelajarin. Sekarang yang paling penting adalah kita benar-benar niatnya clear gitu ya. Mau ngapain lanjut studi dan seterusnya. Nah, nanti esainya itu kita bisa pelajarin semuanya. Kita punya mentor yang sangat secara ikhlas sukarela membagikan pengalamannya, tidak hanya membagikan pengalamannya Bu Sally, tapi juga mereview esai tersebut. Gitu ya. Esai yang ditulis menti-menti kita review, kita kasih feedback. Yang bagian ini perlu kita perbaikin, yang ini perlu dipertajam, itu semua kita lakukan. Nah itulah core activitiesnya atau apa yang membuat SEP itu spesial adalah karena kita melakukan pendampingan A to Z-nya. Tapi ngomong-ngomong, pakai biaya nggak nih Mas? Soalnya nggak gampang kan? Mungkin itu pertanyaan yang paling sering muncul ya, karena secara personal juga selain di Santri Empowerment saya aktif menjadi mentor di berbagai tempat. Karena program yang semacam ini Bu Sally kalau di perusahaan-perusahaan komersil gitu itu bisa sampai 10 sampai 15 juta gitu ya biaya pendampingan gitu ya. Nah yang Santri Empowerment lakukan gimana? Tanpa bayaran, ikhlas, dibayar dengan komitmen para menti. Jadi yang kita harap PT bilang currency itu nggak cuma moneter gitu ya. Jadi nggak cuma dengan moneter dengan kamu kasih berapa, tapi modal yang bisa kamu setor juga adalah komitmen kamu, passion kamu, keinginan kamu untuk mengabdi. That's enough for us gitu ya. Dan alhamdulillah kan ini kita fasilitator nih sebagai mentor juga. Mentor-mentornya juga dengan sukarela tuh Bu Sally ya. Jadi itulah yang pengen kita
kita lakukan. Tapi walaupun ini sukarela, tadi Mizan udah sempat mention bahwa kita juga tidak membiarkan program ini lalu langgang begitu saja. Bukan berarti karena ini tidak berbayar dalam bentuk rupiah, kita nggak jaga kualitasnya. Kita punya program monitoring evaluasinya. Ya kita lakukan secara seprofesional mungkin juga, Bu Sally. Itu sih. Wow, ini sangat so sweet deh kalau anak-anak sekarang ngomongnya ya. Komitmennya sangat so sweet sekali. Baik, ya kita akan ngobrol lagi di sesi berikutnya. Kita akan break sebentar dan saya masih mengundang Anda sahabat Sonora untuk bergabung bersama kami di sini. Silakan Anda bisa WhatsApp atau juga bisa masuk melalui YouTube ya, karena acara ini kami siarkan secara langsung melalui YouTube di Sonora Surabaya dan juga di Instagram ada di Sonora_Surabaya, Facebook juga kami live di Sonora FM Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Kok boring banget ya? Mana sepi lagi? Butuh temen di kala bosan? Dengerin aja Sonora Surabaya 98,0 FM. Berbagai program Sonora Surabaya akan meramaikan harimu. Kamu juga bisa dengarkan siaran Sonora Surabaya melalui streaming sonorasurabaya.com. Jangan lupa follow akun Instagram @sonora_surabaya supaya kamu dapatkan update informasi terkini. Sonora Surabaya, rangkai suara, satukan Indonesia. Yang kalau entar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, nggak terasa tahu-tahu kita sudah di sesi yang terakhir ya, dan kita masih bersama dengan Santri Empowerment Project, masih membahas mengenai gerakan pemberdayaan intelektualitas santri. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Masih ada Mas Handika Surbakti, co-founder Santri Empowerment Project. Ada juga Mas Mizan Asrori, Eksekutif Director Santri Empowerment Project, juga Ibu Titis Tata MMCT NNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, tadi kita udah ngobrol sama Mas Andika, sama Mas Mizan. Sebentar lagi saya mau ngobrol sama Bu Titis. Tapi sebentar dulu, sebelum ke Bu Titis nih ya, saya mau tanya ke Mas Andika dulu. Bagaimana caranya menjadi anggota ataupun menjadi volunteer, partner atau sponsorship dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SEP, Mas? Caranya bagaimana? Apakah harus menghubungi langsung ke SEP atau ada kayak kontak person dan lain sebagainya begitu? Oke, baik Bu Sally. Jadi kalau untuk berkolaborasi dengan kita terbuka berkolaborasi dengan siapapun tadi yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, untuk berkolaborasi menjadi volunteer atau ingin tanya-tanya tentang beasiswa, kan program mentoring kita kemarin udah selesai. Tapi ada orang yang one on one juga ingin berkonsultasi, itu langsung aja kita maksimalkan kanal sosial media kita yaitu Instagram kita @santriempowerment. Nah, jadi semua kolaborasi atau apapun bentuknya ajakan, undangan untuk mengisi workshop ataupun spesifik pengen membahas persiapan beasiswa LPDP atau apapun itu, feel free untuk bisa menghubung kami melalui Instagram kami di Santri Empowerment. Nah, insya Allah kita quick respon kalau ada ajakan kolaborasi misalnya. Dan kita juga senang hati nih kalau ada yang pengen menjadi volunteer atau bagaimanapun itu atau misal menjadi partner gitu ya dalam penyelenggaraan kegiatan, kita akan dengan senang hati berkolaborasi. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang masuk ini. Wow, ini tidak menyebutkan nama, tapi sih kayaknya sih ini Mas Rehan ya kalau nggak salah ya. Oh sorry, bukan Mas Rehan. 4946. Nah, itu nomor belakangnya. Nanya, kapan buka pendaftaran mentoring lagi nih Kak? Wow, monggo.
Oke, kalau mentoring kapan dibuka lagi mungkin sementara kita belum bisa pastikan. Tapi kalau misalnya yang menghubungi kita, Mas siapapun namanya atau Mbak siapapun namanya, memang ingin apply beasiswa, nggak mesti tunggu program mentoring kita ada, tapi boleh aja langsung japri ke Instagram kita lewat direct message. Nanti kita akan support apa yang dibutuhkan. Oke, wow. Silakan langsung ya untuk 4946 langsung bisa menghubungi ke Instagramnya SCP ya Mas ya. Langsung diklik aja ya. Pokoknya langsung bergabung dengan Santri Empowerment Project. Baik. Terima kasih sekali Mas Andika. Sekarang saya mau bergeser bertanya ke Ibu Titis. Halo Bu Titis. Tadi Bu Titis kan sudah janji ya. Ada satu informasi mau informasikan ke kita bagaimana caranya kita bisa menghadapi tahun 2023 yang katanya gelap. Tapi jangan khawatir ya Bu Titis ya, kalau kita punya seperti yang dibilang sama Mas Andika, Mas Mizan tadi ya, punya skill yang oke, punya power yang oke, jangan takut semua itu. Tapi kalau menurut Bu Titis bagaimana Bu Titis? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Sally. Wah, luar biasa ya. Tadi saya mendengarkan Mas Mizan dan juga Mas Andika memaparkan kegiatan dari gerakan pemberdayaan intelektualitas santri. Semuanya ini seperti ya kalau diibaratkan itu kue lezat yang udah enak, bagus bentuknya. Jadi ini wajib untuk semua sahabat Sonora untuk mengakses apa program-program yang mereka miliki. Nah, insight yang mungkin saya bisa share adalah tentang beasiswa seperti tadi yang kan beasiswa LPDP ini bisa dibilang sulit Mbak Sally untuk didapatkan gitu. Saya termasuk penerima beasiswa LPDP gitu lewat jalur umum, artinya tes. Ya, yang sulitnya minta ampun. Wah, berarti Bu Titis ini salah satu ini ya, alumni juga nih ya. Ya, jadi LPDP ini beasiswa pemerintah gitu yang bisa semuanya, tapi di bawahnya itu ada bermacam-macam organisasi yang bisa ngakses gitu. Nah, karena saya pengen nyoba diri sendiri gitu, ya sulit gitu. Tapi ya berhasil akhirnya gitu ya, yang beasiswa doktoral saya ini. Cuman hanya sampai 3 semester gitu. Jadi semester 1 sampai 3. Semester 4 sampai selesai bayar sendiri dan mahalnya minta ampun. Ya, pendidikan yang baik terkorelasi dengan biaya belajar gitu ya. Jadi sahabat Sonora, bedanya adalah ketika kita mengakses beasiswa secara umum, kita nggak punya mentor juga, karena detail sekali ya. Waktu itu dulu ya zaman dulu pengalaman pribadi pengen mengakses beasiswa ke luar negeri itu nggak cuma bisa bermodal dengan apa yang kita punya, karena mentor-mentor ini akan membina kita bagaimana cara menjawab interview, bagaimana cara membuat CV, menulis pengalaman, kemudian hal-hal sosial yang dimasukkan. Orang luar negeri sangat suka terkait itu. Nah, waktu pun saya mengikuti beberapa pembinaan dengan mentor-mentor, tapi mungkin karena saya kurang telaten karena memang harus panjang berhari-hari gitu untuk melalui itu, jadi saya putuskan untuk tidak lanjut ngambil di Indonesia saja. Nah, sahabat Sonora, dengan adanya gerakan seperti ini, itu sahabat Sonora kasih kansnya besar untuk mendapatkan ini. Kenapa? Karena ada 2 hal faktor yang memang prediksi, karena mereka punya tools, punya mentor, dan ada faktor yang di luar prediksi, yaitu doa-doa komunitas ini. Gitu. Ini sangat penting Mbak Sally, karena saya pun bersama teman-teman penerima beasiswa LPDP, ada yang berhenti sampai semester 3 seperti saya, kemudian bayar sendiri, tapi ada teman yang lanjut sampai selesai itu dapat beasiswa gitu, karena kebetulan beliau santri. Nah, ini it or not, walaupun dia sama-sama tes bareng saya, tidak ada gerakan atau wadah yang membantunya, tapi dia bisa apply bersamaan, padahal di apply lanjutan itu tidak ada tes. Jadi kan karena doanya ya. Jadi nah itu memang ya harus kita percayai dengan bergabung dengan komunitas yang tepat.
vibrasi kita juga akan sepositif itu dan seluar biasa itu. Jadi silakan bergabung dengan gerakan pemberdayaan intelektualitas santri ini. Nah, hal yang pengen saya berikan masukan kepada Mas Mizan dan juga Mas Andika, sedikit aja saran, yaitu menciptakan bisnis center gitu. Kalau tadi disampaikan bahwa semuanya nirlaba, nggak ada profitnya, kan? Nah, mungkin ada dibikin suatu challenge gitu ya di pengumumannya bahwa untuk mengakses program free ini wajib membuat artikel misalnya. Jadi sebenarnya hanya sharing aja bahwa yang ikut ini memang benar-benar yang niat gitu, karena banyak sekali anak-anak cerdas yang pengen akses tapi nggak bisa karena nggak tahu caranya atau kuotanya habis. Nah, jadi boleh dapat free tapi ada challenge-nya, dan mungkin ada sekitar 10% yang memang berbayar. Tujuannya adalah untuk yang ya dia pengen tapi dia nggak mau repot, pengen langsung dapat kuota. Nah, tujuannya nanti kalau ada berbayarnya 10%, ini untuk pemasukan organisasi, untuk membayar para mentor. Jadi itu sangat wajar dan itu membuat semuanya bergerak, semangat gitu, dan mungkin nanti bisa bikin kantor yang lebih besar. Amin. Kemudian ya, amin, berpromosi lebih banyak, misalnya Instagramnya yang biasanya hanya promosi biasa pakai jempol, ini pakai ads, pakai iklan. Wes. Ketika bisnis center ini sehingga lebih banyak menjangkau masyarakat gitu. Tujuannya ke situ. Sukses selalu ya. Oke. Nah, satu lagi ada tips tentang bagaimana kita perform bidang apapun di masa depan adalah dengan programnya Talenta Virtual, Mbak Seli. Jadi di training center kami membuka teman-teman yang ingin bekerja online. Jadi kami menyiapkan platform dapat duit dari online, bekerja dari online, online remote worker. Jadi teman-teman bisa kerja dari manapun dengan skillnya teman-teman. Nah, tadinya kami letakkan ada skill fotografer, ada skill videografer, ada skill translator. Nah, sekarang yang keempat ini kami buka untuk aneka skill teman-teman yang bisa di-online-kan. Jadi kalau misalnya nggak termasuk dalam 3 ini, tapi bisa punya ide, kayaknya skillku ini kalau di-online-kan jadi duit deh. Nah, menarik ini, menarik. Jadi, kami butuh ide juga dan kami pengen nampung. Tadinya kami kategorikan tertentu, tapi di kategori ini sudah penuh istilahnya, nggak bisa nerima lagi tim baru karena ini sudah bekerja. Nah, kami buka ide baru tapi dari ide-ide baru teman-teman gitu. Karena banyak sekali yang masuk. Nah, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor adminnya Talenta Virtual di 08 123 61 88 799. Sekali lagi, sahabat Sonora, kalau punya skill apapun yang dengan bekerja online itu bisa menghasilkan, teman-teman ajukan idenya, nanti kami buatkan unit usaha untuk teman-teman produksi gitu ya, menyongsong tahun depan. Silakan save nomor admin kami di 08 123 61 88 799 atau subscribe dan follow sosmednya Talenta Virtual atau @kata-motivator. Oke, sip Bu. Jadi 2023 nggak gelap ya Bu ya, tetap terang. Iya ya. Jangan khawatir, tetap maju deh pokoknya. Percaya diri aja, apalagi punya talenta itu tadi ya Bu ya. Oke, baik. Sayang sekali sekarang sudah jam 4 sore, closing statement ini aduh kayaknya pengen ngobrol banyak ya. Tapi waktu jualah yang menghentikan semua. Closing statement mungkin dimulai dari Bu Titis Tata terlebih dahulu Bu, monggo. Baik, Nelly. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora yang sudah mendengarkan kita
saling sharing. Mungkin sahabat Sonora punya keinginan untuk mengakses beasiswa, langsung aja bergabung gitu. Karena banyak orang sukses terjadi karena ada perpindahan intelektualitas mereka gitu. Dari hal sederhana, ketika kita masih kecil kita nggak bisa buka kaleng, tapi ketika kita bersekolah atau diajarkan orang tua kita semudah itu membuka kaleng gitu ya. Dan itulah bagaimana kita menjalankan games di dunia ini. Kalau mau tahu bagaimana menjalani dengan mudah, ya kita mesti belajar dari mentor-mentor, dari mentor-mentor pendidikan, dari mentor-mentor kehidupan, dan terutama jangan anti sama ilmu apapun. Mau ilmu dari Mbak Sally, mau ilmu dari Mas Andika atau Mas Mizan, atau sahabat kita di rumah, orang tua kita, masukkan, saring, cari yang terbaik, lakukan untuk dapetin kebijaksanaan. Itu adalah ilmu yang terbaik. Semangat ya. Oke, terima kasih Bu Titi. Semoga Mas Handika untuk closing statement-nya. Terima kasih Bu Sally. Senang bisa bergabung dengan Bu Sally, Bu Titis, Mas Mijan, dan juga sahabat Sonora Surabaya. Semoga yang kita share tadi bisa menambah informasi juga kepada teman-teman bahwa ada wadah lain juga, wadah tambahan untuk pengembangan diri, yaitu Santri Empowerment Project. Silahkan diakses program-program kita. Namun di penutup ini juga ingin saya sampaikan bahwa per 2020 memang program LPDP Santri itu kurang adanya kejelasan seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya kita dorong nih pemangku kepentingan baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Agama mungkin bisa kembali mengelaborasi untuk membuat program ini karena dampaknya luar biasa bisa dirasakan oleh santri dan pesantren. Dan yang ketiga untuk santri-santri, walau programnya LPDP santrinya sudah nggak ada, jangan patah semangat, silahkan apply ke beasiswa lain dan kami dari Santri Empowerment Project tetap siap mendampingi mau apply ke beasiswa apapun. Itu terima kasih Bu Sally. Terima kasih Mas Andika. Yang terakhir monggo Mas Mizan closing statement-nya. Baik, terima kasih kesempatannya. Suara saya terdengar jelas? Yes, terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Sonora dan kepada Talenta Coaching Training Center yang dipimpin oleh Bunda Titis yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Santri Empowerment Project untuk berbagi di acara Community Corner ini. Pesan kami kepada para santri, tetap semangat, tegakkan kepala, dan jangan pernah berhenti belajar karena di luar sana sangat banyak sekali orang-orang yang bersedia untuk menjadi teman belajar kita semua. Terima kasih dan jangan lupa follow Instagram @santriempowerment. Empowerment Project SEP. Baik, terima kasih sekali Bu Titis, Mas Andika, Mas Mizan yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih untuk insight-nya, sangat bermanfaat sekali ini apalagi khususnya untuk para santri ya yang ingin memperoleh beasiswa baik pun di dalam maupun juga di luar negeri. Sukses untuk SEP dan sukses juga untuk acara-acara kedepannya nanti. Buat Bu Titis, ditunggu lagi minggu depan ya Bu ya di Community Corner selalu setiap jam 3 sore dengan komunitas lain yang menginspirasi kita semua. Baik, sahabat Sonora, akhirnya sampai sini perjumpaan kita, obrolan kita. Mudah-mudahan selama 1 jam ini bisa membuka wawasan Anda mengenai dunia santri. Akhirnya saya Sally Diandra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Sonora Pagi masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda
istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini. Bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat. Kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat. Antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.